Menanti debut sang profesor titisan Dennis Beckham. Kejelian Sintayong lawan Vietnam. Kesan Sandy Walsh usai jadi kapten timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong sekali lagi membuktikan kualitasnya lewat keputusan krusial yang berandil membawa timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan penting atas Vietnam itu diapresiasi oleh pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendrawanto. Pasalnya, Sintayong sempat membuat kejutan dengan memasang Hoki Caraka dan Ade Satrio sebagai starting 11 pertama. Hoki Caraka diduetkan dengan Rafael Struijk di lini depan skuad Garuda. Sayangnya penampilan pemain PSS Sleman ini di luar ekspektasi. Begitu pula dengan Ade Satrio, kiper PSIS Semarang itu bahkan sempat melakukan blunder pada babak pertama. Pada babak kedua, Sintayong membuat perubahan dengan memasukkan 3 pemain yakni Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Sandy Walsh. Mereka menggantikan Yakob Sayuri, Nathan Choaon, serta Hoki Caraka. Kehadiran para pemain tersebut cukup memberikan perubahan terhadap permainan timnas Indonesia di awal babak kedua. Sebuah saran diungkapkan Ignatius Indro kepada timnas Indonesia terkait hal-hal yang harus mereka lakukan pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia ini berharap agar skuad Garuda melakukan perubahan di komposisi tim mereka. Menurut Indro, ada satu posisi yang harus diubah pada pertemuan kedua skuad Garuda dengan Vietnam. Posisi tersebut adalah ujung tombak timnas Indonesia. Sananta yang telah pulih dari cedera dianggap layak mendapatkan starter guna menggertak lini belakang Vietnam. Lebih lanjut, Indro optimistis Indonesia bakal lebih kuat pada pertemuan dengan Vietnam di Hanoi nanti. Hal ini tak lepas dari bisa dimainkan laginya Asnawi Mangkualam. Asnawi sendiri harus absen pada pertemuan pertama di Jakarta lalu. Ia terkena akumulasi kartu yang membuatnya hanya bisa jadi penonton pada laga tersebut. Tom Haye yang biasa bermain di area tengah memang memiliki konsep bermain yang cenderung sistematis. Ia pandai membaca pergerakan koleganya terutama dari sektor sisi kanan maupun kiri. Saat membela Heerenveen di Liga Belanda, Tom biasa berposisi sebagai pengatur serangan. Umpan-umpan pendeknya kerap mematikan pergerakan lawan. Sentuhan-sentuhan Tom sangat ciamik layaknya legenda timnas Belanda Dennis Bergkamp yang berposisi sama. Selain itu, seperti halnya legenda Arsenal tersebut, Haye bisa membuka ruang bahkan mengubah jalannya pertandingan, dan umpan long ball pun tak jauh berbeda dari Bergkamp dengan memanfaatkan celah ruang dalam kotak penalti lawan. Jika Bergkamp diberi titel The Iceman, maka Tom Haye kerap dijuluki sebagai The Professor oleh rekan setim saat membela AZ, ADO Den Haag, Lens hingga Heerenveen. Kini menarik untuk menanti aksi Tom Haye di laga kontra Vietnam mendatang. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh bangga bisa memimpin skuad Garuda. Sandy Walsh menjelaskan sebuah kehormatan bisa menjadi kapten bagi timnas Indonesia. Apalagi mereka bermain di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malam yang spesial itu dia lengkapi dengan membawa kemenangan krusial dengan skor 1-0. Sandy mempersembahkan kemenangan tersebut kepada semua supporter timnas Indonesia. Mengalahkan Vietnam di kandang jadi hadiah untuk mereka yang selalu memberi dukungan. Diketahui Sandy menjadi kapten usai Rizky Ridho ditarik keluar, sementara kapten utama yakni Asnawi Mangkualam harus absen lantaran mendapatkan akumulasi kartu. Sementara Jordi Amat tengah menepi karena menderita cedera. JIZ memberikan impresi positif pada laga debutnya bersama timnas Indonesia. Bahkan aksinya ketika menggagalkan serangan balik Vietnam menjadi viral di media sosial. Ketika itu Vietnam punya kesempatan untuk melakukan serangan balik usai memenangkan sepak sudut. Dua pemain Vietnam berlari cepat, salah satu membawa bola. JIZ berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain Vietnam. Bukannya membuang, JIZ dengan tenang mengontrol bola dan mengelabui pemain Vietnam. Menanggapi hal tersebut, JIZ mengaku senang lantaran ada beberapa keuntungan yang didapatkan ketika kita dikenal secara masif. Namun JIZ tidak besar kepala. Menurutnya perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih sangat panjang, termasuk harus menghadapi Vietnam di Stadion Maiding Selasa mendatang. Pasca kekalahan di SUGBK, Vietnam tampak sangat ingin membalaskan dendamnya kepada timnas Indonesia saat tampil di kandang sendiri.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh kiper timnas Vietnam Nguyen Philip. Bahkan Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dung juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan setimnya tidak akan menyerah sampai akhir pertandingan. Sama seperti Do Hung Dung, pelatih Timnas Vietnam yakni Philip Troshi juga berharap para supporter bisa hadir ke stadion untuk memberikan dukungan penuh seperti yang dilakukan fans Timnas Indonesia. Diketahui setibanya di Hanoi, Timnas Vietnam diatur untuk menginap di Hotel Bintang 5 Grand Plaza. Skuad Golden Star Warriors akan mendapat perawatan medis dan sauna untuk pemulihan setelah 4 jam penerbangan dari Jakarta yang sebenarnya lebih dari 8 jam jika dihitung total perjalanannya. Skuad Philip Troshi telah kembali memulai latihan pada Sabtu sore. Salah satu penyerang berlabel Timnas Indonesia dari sektor putri akan menjalani karir di luar negeri alias abroad. Sosok yang dimaksud adalah Marcella Awi. Kabar abroad wonderkid keturunan Papua yang lahir di Port Numbai, Kota Jayapura itu disampaikan oleh founder Liga Mahasiswa Rian Ghazali di akun Instagram pribadinya. Rian tidak menjelaskan klub luar mana yang akan menjadi pelabuhan Alwi. Dia hanya memposting foto bersama sang pemain yang sudah menandatangani dokumen. Marcella Awi merupakan pemain yang lahir pada 10 Mei 2003. Sosok berusia 20 tahun itu berposisi sebagai penyerang. Marcella mulai dikenal namanya ketika bermain untuk Asprof Papua pada ajang Piala Pertiwi 2021-2022. Dia mewakili Papua dengan bermain untuk Tol FC. Selain itu, dia juga merupakan penggawa Timnas Putri Indonesia. Dia tercatat sudah 2 kali bermain bagi skuad tim Merah Putih di ajang Piala Asia 2022. Kini Marcella masih bermain untuk tim Putri Persis Solo. Mantan pemain Timnas Indonesia Zulham Zamrun membagikan kisah menarik tentang kesempatan yang pernah tolak pinangan Barcelona. Meskipun namanya sudah jarang terdengar belakangan ini, Zulham tetap merupakan salah satu pesepak bola Indonesia yang memiliki pengalaman luas di divisi teratas Liga Indonesia. Kepada FIFA Goal, Zulham mengaku sempat diminati Barcelona B di awal karir profesionalnya. Awal mula perjalanan menarik Zulham dengan Barcelona B terjadi pada pertengahan 2013. Saat Mitra Kukar melaksanakan pemusatan latihan di Spanyol dan melakukan uji coba dengan beberapa klub top di sana, termasuk Atletico Madrid, Espanyol, Valencia, dan Barcelona B. Saat menghadapi Barcelona B, Zulham menerima perhatian khusus dari klub tersebut. Bos Mitra Kukar Ronny Fauzan bahkan berjanji untuk terus mengirimkan uang setiap bulan sebagai dorongan agar Zulham menerima tawaran tersebut. Namun Zulham menolak tawaran tersebut dan mengaku menyesal atas keputusannya. Alasan penolakan Zulham tampaknya terkait dengan ketidakpastian dan kerinduannya terhadap rumah dan lingkungan di Indonesia. Penyerang Timnas Indonesia U20 Arhan Kaka mengungkapkan plus minus penampilan timnya pasca ditahan imbang Cina U20 dalam laga uji coba. Pada laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut, Arhan Kaka tampil selama 78 menit. Meskipun tidak berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut karena rapatnya pertahanan Cina, Arhan menyatakan kepuasannya terhadap persiapan tim namun mengakui masih ada ruang untuk peningkatan. Ini merupakan pertandingan uji coba ketiga Timnas Indonesia U20 setelah pada 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Thailand serta Uzbekistan. Deretan laga uji coba dilahap tim asuhan Indra Syafri sebagai persiapan untuk mengikuti Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan timnas kelompok umur ini dapat lolos ke Piala Dunia U20 yang akan berlangsung tahun depan. Piala AFF U19 direncanakan berlangsung pada Juli 2024, sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 akan berlangsung pada akhir tahun ini. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.